Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi bersama kami di channel Majelis Zikir Thorikoh Naksabandia Holidiyah Jawa Barat. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Bu Wiwi dan Neng Gelis yang pada kali ini kami akan berdiskusi dan sharing mengenai apakah kita wajib atau harus bertarekat. Nah, mungkin di sini Bu Wiwi dan Neng Gelis ya. Neng Gelis manggilnya atau apa ya? Neng aja. Neng Gelis itu Akun channel YouTube-nya Neng Gelis. Ya mungkin kita akan membahas mungkin dari apa yang didapatkan oleh Bu Wiwi atau Neng selama perjalanan hidup gitu ya. Apakah kita itu wajib gak sih untuk bertarekat? Mungkin menurut Bu Wiwi seperti apa gitu? Apakah kita selama hidup itu hanya belajar syariat saja, cukup dengan bersyariat saja, atau kita juga harus bertarekat? Silakan Bu Wiwi. Ya, terima kasih kesempatannya Bang Denny. Menurut saya bertarekat itu wajib ya, karena itu adalah untuk menaikkan kesadaran kita gitu ya akan ruhani ya. Jadi kalau kita tetap di syariat, jadi kita nggak mindset kita tetap di stuck di situ gitu ya. Jadi nggak meningkat. Kalau kita masuk ke ranah tarekat, paling nggak kita belajar di situ adaptasi yang sehingga kesadaran kita jadi meningkat gitu. Dari mulai kita tidak lagi menilai orang lain gitu. Jadi lebih banyak menilai ke dalam diri gitu, dalam diri sendiri gitu ya. Menurut Bu Wiwi, tarekat ini apa sih, Bu? Tarekat itu jalan menuju Tuhan itu kalau menurut saya ya, itu perspektif saya kan banyak ya mungkin. Prakteknya mungkin ya. Praktek atau jalan menuju Tuhan ya melalui ruhani gitu kalau menurut saya sih itu. Jadi ya memang wajib bagi saya itu bertarekat itu wajib gitu kan, enggak. Jadi jangan terus di syariat, kita naiklah gitu, naik belajar untuk bertarekat gitu. Karena mungkin di ilmu syariat itu hanya teori ya, mungkin hanya Betul. yang mengatur undang-undang dunia ya. Gitu ya. Ya gitulah kalau. Jadi harus ditingkatkan nah, gitu ya. Itu jadi lebih ke ini lagi. Ya jadi tidak hanya belajar di syariat terus gitu mungkin ya. Ya. Mungkin menurut Neng gimana Neng? Terima kasih Bang Denny kesempatannya. Kalau menurut saya ya betul sih kata Bu Wiwi ya. Jadi kita harus naik, jangan di syariat terus kan gitu. Ya kalau syariat kan hanya teori gitu kan. Nah kalau tarekat itu ya bedanya di sini ya, kalau saya yang udah mengalami gitu ya. Bedanya itu kita di sini praktek yang diperjalankan nabi-nabi terdahulu. Kayak misal Nabi juga dibaiat, nah, Nabi juga zikir kaifiat di ini kan di rumah, sampai kakinya yang bengkak itu kan, yang sholat yang kakinya bengkak itu kan zikir itu. Terus suluk juga yang Nabi itu di Gua Hiro 40 hari kan. Ada tahapan-tahapan suluk, ubudiyah yaitu bakti. Nabi juga kan dulu memperjuangkan agama itu mati-matian, habis-habisan. Seperti memperjuangkan agama itu kan tidak mudah ya. Tidak mudah, betul. Nah, di sini bedanya gitu ya. Bedanya menurut saya gitu, pengalaman saya itu ya bedanya itu. Di sini kebanyakannya bukan teori, tapi praktek. Teori itu ya hanya
ya cukup 1 jam, cukup ya menjelaskan apa praktek gitu ya. Jadi di sini lebih ke bukan belajar teori lagi, tapi kita belajar praktek yang Mengalami. mengalami gitu, yang sistem itu yang ada di sini gitu kan. Menurut Neng, beragama itu enak gak sih? Sedangkan zaman Nabi dan Rasul itu secara akal, secara duniawinya gitu ya, banyak yang seperti tadi dijelaskan, Nabi itu nggak enak gitu. Ada Ya. yang bahkan sampai dibunuh gitu ya, untuk dakwah. Dikejar-kejar juga. Ya, nah mungkin menurut perspektif Neng itu seperti apa? Ya itu nggak enak ya gitu, nggak enak. Nggak enaknya ya memang kalau kita Nggak udah enaknya secara apa? ya secara Secara akal. secara akal gitu kan, secara jasmani. Tapi kalau secara ruhani itu naiknya kesadaran. Jadi apa kalau secara ruhani Secara akal yang menurut Neng nggak enak itu contohnya seperti apa? ya kita dikasih ujian gitu kan, terus kita tuh kayak misal kalau beragama yang benar juga, Nabi dulu sampai dikejar-kejar kaum kafir gitu, Ya. dimusuhin tuh kan. Ya saya aja di sini juga saya sama Mungkin harus lebih kayak melawan. gitu. Ini kalau menurut saya sih nggak enaknya itu karena kita melawan hawa nafsu kita nafsu. sendiri gitu kan. Jadi yang tadinya kita biasa enak-enak gitu kan. Nah, di sini kita belajar melawan itu semua ya, yang keinginan itu gitu. Ya. Keinginan lebih ditekan. Nah, kita mengedepankan ya gitu, mengedepankan urusan Tuhan gitu ya. Jadi ya memang nggak ada yang enak sih sebenarnya kalau udah masuk beragama yang sebenarnya gitu kan, karena satu ya lawannya diri sendiri. Jadi ya. di tarekat itu lebih fokus kepada diri sendiri. Betul gitu. Lebih fokus melawan atau menjinakkan nafsu-nafsu kita yang betul. Tadinya menggebu-gebu gitu ya. Iya. Segala sesuatu ingin tercapai, segala sesuatu ingin terwujud. Betul. Mungkin lebih ditekan mungkin ya, ditekan gitu. dan itu rasanya sakit gitu kan. Melepaskan dari dunia itu. ya. Mungkin ya bedanya mungkin dulu sebelum belajar tarekat kita tuh mungkin pernah gitu ya mengalami sering gitu di dalam setiap berdoa atau kita bermunajat tuh selalu ingin sesuatu yang ingin dikabulkan. Iya betul, jadi pengen yang enak-enak deh Ingin yang gitu enak-enak. ya, pengen hidupnya bahagia, pengen harta gitu kan, pengen dikasih ujian itu nggak mau gitu Iya. ya. Selalu protes lah ya. Protes. gitu. Kenapa sih dikasih ujian gitu? Kenapa sih hidup saya teh terus Iya. gini-gini terus Iya. gitu? Tapi setelah di sini itu ya Justru namanya kita tuh menikmati jadi ujian. menikmati ujian karena naiknya kesadaran itu Bang Denny, dengan Ya. praktek itu kita naiknya kesadaran ya. Kesadaran dengan ujian itu ya kita kayak misal gini diuji, kalau sekarang gitu ya, walaupun diuji itu berontak pasti ya, Ya. yang ada sisi manusiawinya tuh nggak enak, sakit. Tapi ketika kita diuji tuh naiknya nah belajar ikhlas dan ridho ya, kita kesadaran meningkat dan pada akhirnya kita bisa melewati gitu kan, melewati ujian itu. Jadi kalau dengan di tarekat itu ujian itu bukan suatu hukuman. kutukan Ah, atau gitu. hukuman mungkin ya, tetapi bahasa Tuhan yang mungkin sulit untuk kita pahami. Ya, betul. Sebenarnya kasih sayang Tuhan Kasih ya. sayang Tuhan. Kasih sayang Tuhan yang berupa memang nggak enak, tapi itu sebenarnya kalau kita sudah bisa melewatinya itu kebahagiaan yang nggak bisa diceritakan Betul. gitu kan. Tuh, karena di dalam Al-Quran juga bersabarlah akan rahmatku gitu ya. Nah, itu. Rahmat itu
ya ujian gitu kan. Karena untuk kita tahu sekarang ujian itu untuk kita itu dibersihkan ya Bang Denny. Ya, Dibersihkan kan untuk menuju Tuhan yang maha suci gitu kan. Kita harus suci, kalau harus di dalam tarekat dibersihkan. itu taholi ya, Nah, taholi ya. bersihan. Penyucian. Karena kita kembali ke Allah itu ya harus dalam keadaan suci. Suci, Nah, betul. jadi kita dicuci dulu, yaitu berupa ujian, dikasih ujian dulu gitu kan. Setelah kita istilahnya nol gitu ya, kita udah nggak bisa lagi merasakan yang enak, yang nggak enak ya tetap sama aja gitu. Ya, Itu sih betul. naiknya kesadaran itu Bang Denny. Ya, jadi untuk kembali kepada yang maha suci itu kita harus disucikan Nah, dulu itu lewat ujian. lewat ujian. Betul. Karena Seperti itu. mungkin pernah mengalami setelah belajar di sini, kalau kita nggak ada ujian itu rasanya Rasanya takut gitu ya. Iya, betul. Takut mungkin, oh barangkali Tuhan itu udah nggak sayang sama kita Iya, gitu. betul Bang Denny. Tuhan itu udah nggak peduli sama kita. Oh hidup saya aman-aman aja gitu. Justru kalau kita aman-aman aja tuh ngerasa nggak enak Iya, juga gitu. iya. Kalau kita ya kebaliknya seperti itu kalau di sini Bang Denny gitu. Ya, jadi ujian itu kayak apa ya, tagihan gitu ya. Suplemen ya untuk diri kita gitu. Ya berbeda saat dulu belajar di syariat mungkin menganggap ujian itu wah ini Kok gini amat ya, Tuhan itu kok nggak adil ya. Nah, jadi kayak lebih gitu. Efektifnya selalu tanpa disadari kita tuh udah suudzon sama itu Tuhan gitu ya. Tapi kalau di sini kita lebih bisa menerima apa adanya, kita Belajar lebih ikhlas. lebih berhusnudon gitu. Terus yang itu apa yang saya tahu, Tuhan itu nggak akan pernah menghukumi manusia gitu ya. Nah, tapi itu apa yang terjadi kepada diri kita, yaitu berupa perbuatan kita sendiri. Kausitas Nah, kausalitas ya betul itu. Jadi kita tidak menyalahkan Tuhan. Apa betul. nggak adil Jadi kok semuanya itu karena amal perbuatan buatan kita sendiri kita. ya. Apalagi kita menyalahkan Kan keluar ya Betul. itu. kembali ke dalam Kan diri, kembali Ya. ke dalam diri. Ya. Kita seperti berkaca gitu ya. Ya. Apapun yang ada di luar, oh itu cerminan diri kita Ya. sendiri ya. Belajar di sini seperti itu sih. Ibarat kita menanam tomat, jadinya pun akan jadi tomat. Ya, gitu tomat ya. lagi. Jadi sesuai dengan apa yang diperbuat. Jadi lebih melihat apapun yang terjadi di depan kita, apapun permasalahan di depan kita, itulah ayat bagi kita. Oh itu mungkin sesuatu pelajaran buat kita gitu. Jadi lebih contohnya mungkin ada orang nih marah sama kita, jadi lebih kita melihat ke dalam diri gitu ya. Ya. Oh mungkin ini karma saya, ini dosa saya mungkin. Itu cerminan diri kita. Ya. Seperti itu Ya. gitu, pasti pernah seperti itu, makanya itu terjadi kepada kita. Ya. Karena kita hidup dihidupkan lagi ke dunia ya. Lalu bagaimana engkau ingkar yang tadinya engkau mati lalu dihidupkan lagi, dimatikan lagi, dihidupkan lagi. Ya. Apa itu kan? Ya itu apa berupa reinkarnasi itu yang kita kan udah tahu ya. Maksudnya kenapa kita diadakan, dihidupkan lagi gitu ya. Itu untuk menjalani karma yang sebelumnya. Ya makanya di sini kenapa kita kalau Allah nggak adil gitu ya, kan sering orang kayak bilang kenapa sih nggak adil hidup si Anu mah enak, hidup kita mah gini, padahal itu ya perbuatan kita di karma kita gitu. Kadang kita tuh hanya bisa melihat orang lain gitu ya. Orang lain hidupnya enak, hidupnya gitu. begini, hidupnya begitu. Kita gini. Tapi kalau kita dalami gitu, belum tentu kita menjalani seperti itu bisa bahagia, bisa enak juga sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Belum tentu gitu, yang mereka jalani juga enak gitu kan. Iya, betul. Karena Tuhan itu memberi ujian atau memberi sesuatu itu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Dan Tuhan itu tidak akan memberikan ujian kepada manusia di luar dengan kemampuannya. Betul. Dan mungkin apa yang tadi Neng sampaikan, seperti sebelumnya kita itu
mati lalu dihidupkan kembali lalu dimatikan kembali. Nah, saya juga sempat berpikir bayi yang baru lahir itu dilahirkan ke dunia itu dalam keadaan suci gitu kan, tapi membawa catatan di Lauh Mahfud. Iya. Oh itu kok ada catatan. Padahal bayi yang baru lahir itu Kan dia suci. terlahir suci, Iya, betul. belum ada dosa, tapi kok membawa catatan amal perbuatan di Lauh Mahfud. Berarti ya kalau kita Catatan berpikir amal yang mana ya? iya, Itu berarti dia kalau jadi- kita berpikir kritis gitu, ya juga berarti kita dilahirkan itu ada sesuatu yang belum selesai mungkin ya. Itu dia Bang Deddy, jadi yang ketemu di sini ya, jadi pada akhirnya jadi tahu bahwa catatan amal itu catatan amal kita sendiri gitu kan. Iya, Kalau dulu yang saya pikir itu Allah membuat catatan amal buat saya gitu ya. Bahwa kita lahir Allah bikinkan gitu kan. Ini kamu nanti begini gitu. Nah, itulah bersyukurnya ketemu tarekat itu jadi paham gitu bahwa ya masa iya Allah istilahnya Adil. memberikan catatan Beda-beda. amal langsung terus ada yang enak ada yang nggak enak, ya kalau gitu kita akan memandang Tuhan itu nggak adil gitu kan. ya, Tapi setelah di sini kita jadi tahu bahwa itu adalah catatan amalmu gitu kan. Makanya jadi kita nggak lagi menyalahkan kan, nggak lagi ke Allah itu istilahnya suzon ya. seuzon gitu kan, bahwa Allah nggak adil atau menyalahkan orang lain atau gimana Ya. gitu kan ya. Jadi pada intinya kita belajar di tarekat ini lebih pada belajar memperbaiki diri kita ya. betul. Jadi lebih fokus ke dalam Iya. apa yang ada di dalam diri kita. Karena seperti di dalam ayat man arafa nafsahu faqul arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya Dirinya. pasti akan mengenal Tuhannya. Dan setelah mengenal Tuhannya maka fanalah dirinya gitu. Iya. Iya, itulah. Mungkin gitu, ada yang ditambahkan lagi dari Neng atau Bu Wi? Kalau saya sih ya itu ngaji di sini itu ya memang ngajinya ke dalam diri. Betul. Nah, yang di luar diri itu sebenarnya bukan mereka yang kita lihat, tapi itu cerminan diri kita. Betul. Jadi kita tidak melihat keburukan orang lain terhadap kita, enggak gitu. Ya itu sih kalau saya di sini ya. Alhamdulillah beruntung saya dipertemukan dengan tarekat ini. Saya bisa lebih mengenali diri saya dan Tuhan saya. Ya. Seperti itu. Ada lagi dari Bu Wi? Mungkin cukup ya. Jadi ya pada intinya bertarekat itu wajib gitu ya. Ya. Dan itu juga bukan hanya untuk laki-laki ya. Di sini kita perempuan juga harus berusaha, karena masa yang pulang laki-laki semua perempuan nggak pulang gitu lah. Perempuan kan juga kan mau pulang Iya. gitu kan. Berarti bertarekat ini wajib dan untuk semua istilahnya manusia ya, Ya. laki-laki atau perempuan, karena yang pulang itu ruh, sedangkan Betul. ruh tidak berjenis kelamin, berarti Betul. wajib gitu kan. Betul. Mungkin Dan itu untuk Bang Denny, dan untuk satu lagi, dan untuk tarekat ini wajib untuk seluruh agama. Ya. Jadi tidak hanya agama Islam, Ya. tapi agama yang rahmatan lil alamin. Ya. Jadi semua agama Semua. harus bermetodologi Ah, ya, iya. harus mencapai mengenal Tuhan Nah, gitu itu. kan, agar beribadahnya pasti nyambung. Betul. jadi kita tidak menuntut atau memilah-milih ya. Ini dari nggak golongan mana Ah, mana. iya. Karena di sini tuh kita ilmunya ilmu praktek gitu, bukan ilmu syariat gitu. Ya. Jadi kalau ada saudara-saudara yang membawa syariatnya dari A, dari B, dari C, atau mazhabnya A, B, C, itu silahkan gitu. Karena kita tidak membahas ilmu fikih atau Iya. syariat ya. Di sini lebih kita lebih belajar pada ilmu praktek gitu, ilmu praktek kerohanian. Karena semua agama itu pada hakikatnya sama. Betul. Yang membedakan itu hanya syariatnya Syariat saja. Ya, karena kalau misalkan agamanya beda-beda, apakah Tuhannya banyak? Iya. Apakah Tuhannya beda? Iya. Tetap kan Tuhannya itu Iya. cuma satu. Hanya syariat bungkusnya saja yang berbeda gitu. Jadi Ya. bagi saudara-saudara semua yang mungkin ingin belajar atau ingin sharing, mencari pengalaman, silahkan gitu ya. Dan kita juga tidak Terbuka ya. tidak menutup, silahkan. Orang Atau mau mencoba di tarekat lain silahkan, karena kita juga semua
jamaah yang di sini pasti mempunyai perjalanan spiritual berbeda-beda Iya. sebelumnya ya. Tidak ini kita juga mencoba dulu ini gitu. Ya, mungkin itu aja ya. Ya itu. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi suatu energi positif buat saudara-saudara semua. Dan mohon maaf apabila ada perkataan dari kami yang mungkin kurang berkenan. Tetap jaga kerukunan dan kedamaian di setiap perbedaan. Indonesia harus menjadi negara yang bertoleransi tinggi antar umat beragama. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wa inayah, ilahi anta maksudi wa ridho matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.